Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RBM, Reform Broadcasting Ministry, dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili, Reform Indonesia, Reform Evangelical Christian. Dan kita percaya bahwa kita adalah orang-orang Reform Injili, oleh karena kita percaya bahwa kita ini bukan hanya percaya penuh bahwa kitab itu tidak ada salahnya, tetapi kebenaran dari firman Tuhan itulah yang membebaskan kita. Jadi kita sedang berbicara mengenai invalidasi emosi. Nah, ini masalah sebetulnya rumit sekali. Oleh karena hampir semua masalah di dalam kehidupan manusia itu berkaitan dengan pengalaman masa kecil di mana kebutuhan primer kita itu tidak terpenuhi. Nah, terutama kebutuhan emosi yang sebetulnya menjadi hak asasi dari setiap manusia. Emosi untuk dicintai, emosi untuk diterima dan dikasihi, emosi untuk dimengerti, dan sebagainya. Dan kita itu sudah membicarakan dua bagian yang penting. Dan sekarang bagian yang ketiga, saya akan mulai dengan sesuatu di mana saudara mungkin akan bisa mengimajinasikan betapa banyaknya orang-orang pada masa dewasa, suami terhadap istri, istri terhadap suami, bahkan anak terhadap orang tua, bahkan menantu terhadap mertua, bahkan orang tua terhadap anak, dan maupun kita terhadap teman-teman. Kita menjumpai ada orang seolah-olah itu jiwanya tuh kritikal sekali ya. Jadi melihat orang lain itu selalu salah aja. Jadi apa aja yang dilakukan suami atau istri itu salah aja yang dilihat. Sehingga suami atau istri itu akhirnya merasa dirinya, waduh, saya menikah dengan orang kayak gini ya. Saya berbuat baik dari pagi, sudah siapin makan, sudah siapin ini itu, rumah sudah aku bersihin, anak-anak juga aku sudah take care. Waduh, salah saja. Jadi kenapa sih ada pribadi-pribadi yang entah kenapa ya emosi negatif sudah mengatur pikirannya negatif. Ya, masalah sosok ini sebetulnya bukan muncul dari pikirannya dulu. Itu seringkali moodnya, emosinya negatif dan ingin dilampiaskan. Nah, emosi negatif ingin dilampiaskan. Saudara mesti hati-hati. Makanya kadang-kadang kita katakan orang sedang bad mood. Nah, tapi ini terlalu sering bad mood. Bahkan dalam kondisi yang tidak ada tanda petik reasonnya. Jadi munculnya itu, bahkan orang itu sendiri tidak sadar kapan, tetapi munculnya itu seringkali immediate, begitu aja, mendadak saja. Hanya oleh karena hal tertentu, langsung aja dia, ya, semua critical spirit. Jadi hidup dengan orang dengan critical spirit, apa-apa keliru, apa-apa salah, apa-apa itu tidak benar, itu melelahkan dan kadang-kadang membuat orang tidak tahan. Tetapi realitanya seperti itu. Dan kenapa begitu? Yang sekali lagi, pengalaman masa kecil dengan invalidasi emosi. Itu artinya pengalaman pada masa kecil di mana emosi untuk dirinya, tanda petik itu, diterima. Ya. Nah, diterima, itu artinya whatever. Ya masa kadang-kadang seorang anak itu ya pada masa kecil itu ngompol. Lah, tetapi orang itu tidak bisa terima orang tuanya. Padahal anak-anak itu sudah mau menjelaskan. Usia 2 tahun sudah bisa menjelaskan. Ya minta maaf barangkali. Berjanji tidak mau ngompol lagi. Tapi kadang-kadang ngompol juga. Dan itu dipukulin, kemudian dikata-katain ini itu. Jadi seolah-olah memang betul-betul tidak ada lagi sebetulnya. Ya bukan daya, tidak ada lagi hal yang bisa saya pakai untuk membela diri saya. Saya itu tanda petik ya, memang sesuai dengan label yang papa mama itu sebut. Ya, nothing good in me gitu. Tidak ada yang baik di dalam diri saya. Apalagi karena maaf ya, kadang-kadang ada orang tua melihat anaknya itu terlalu gemuk misalnya.
Sehingga terus-menerus tuh mencoba untuk mengatakan, kamu itu buruk, jelek, tidak cantik. Ya, jadi kamu itu ya, seperti tong, kamu itu ya hanya pikir makan terus. Wah, coba lihat di kaca, kadang-kadang ditarik di muka kaca, disuruh lihat anak perempuan yang mukanya itu gemuk ini. Coba lihat, kamu tidak akan ada yang mau sama kamu nanti. Nah, itu suatu pengalaman yang dialami dengan orang yang seharusnya bisa menerima bahwa menjadi gemuk itu kan bukan pilihannya. Tetapi realitanya itu kadang-kadang orang tua itu melakukan rejection. Rejection itu hurting. Rejection untuk sesuatu yang tidak dia sendiri tidak berdaya. Bukan oleh karena kesalahan. Saya bisa bayangkan. Ada anak yang tanda petik kalau makan misalnya aja kadang-kadang jatuh-jatuh ke sana kemari. Ya kan? Barangkali kalau ngomong itu kurang pinter sehingga gagap. Gitu. Kadang-kadang ini, kadang-kadang itu. Waduh, kita kalau mau melihat setiap manusia kan tidak sempurna. Ya sedikit sekali loh anak lahir dibesarkan itu kemudian menjadi tanda petik. Wah, orang tuanya bangga banget. Itu ya, merasa bangga kalau mana dengan dia. Kan jarang. Itu hanya orang anak yang spesial. Tapi sebagian besar dari kita sebetulnya ya biasa-biasa aja, ada cacatnya. Tapi ya pengalaman seperti ini. Jadi saudara, mari kita pikirkannya. Critical spirit yang sekarang itu ada pada saudara dan saya. Sebetulnya dari mana sih? Ya kita itu bicara mengenai invalidasi emosi. Ya berakhir, akhirnya kita temukan, oleh karena kita itu punya pengalaman-pengalaman kecil seperti itu. Sehingga sebetulnya hurting dan tidak berdaya loh. Ya, emosi merasakan mau mengatakan, aku tidak salah. Kenapa aku diperlakukan begini? Siapa yang mau aku buruk rupa? Siapa yang mau aku gemuk? Siapa yang mau aku cacat? Siapa yang mau aku begini-begitu? Nah, jadi mari kita dengar apa yang Bu Esther mau katakan ini. Ya Pak, sebetulnya ini juga menarik ya, oleh karena seperti tadi Bapak katakan, kebutuhan primer untuk dicintai, untuk dimengerti. Di sisi lain, kita sendiri sebagai orang tua seringkali itu menegur, seringkali itu punya critical spirit, seringkali kelemahan-kelemahan dari anak itu justru diperbesar, diungkit, seolah-olah di magnify, seolah-olah pakai kaca pembesar begitu ya. Nah, apakah seperti tadi Bapak bilang bahwa ini akan melekat dan membuat dia itu sebetulnya merasa memang memang buruk begitu. Nah, sehingga dia sendiri itu juga memberikan reaksi itu secara negatif dan bahkan kemungkinan besar jadi depresi begitu. Nah, sekarang ini apa bisa toh Pak, anak-anak yang sudah tumbuh dengan seperti ini, dengan keluarga yang punya critical spirit seperti ini, apa bisa kalau satu hari orang tuanya bertobat, apa anak itu lalu kemudian juga naik gitu? Naik kelas gitu Pak. Maksudnya dia tidak lagi malu walaupun ya tetap gemuk, ya tetap dia itu seringkali itu inferior. Tapi apakah lalu kemudian kita itu bisa memperbaiki gitu Pak? Ya sekali lagi masalah memperbaikinya, kita tidak percaya bahwa hal-hal seperti ini hopeless. Kita percaya selalu ada hope in the Lord. Jadi sebetulnya yang namanya di dalam Tuhan itu ada intervensi dari Tuhan. Nah, kalau intervensi dari Sang Khalik, yaitu Sang Pencipta, yaitu Allah sendiri yang penuh kuasa, masakan sih ada hal yang mustahil? Ya cuma persoalannya kita perlu belajar dari pengalaman. Bahwa apa yang sudah terjadi seringkali dampaknya itu loh sudah hadir. Nah seperti tadi yang Ibu katakan, itu bukan hanya soal perasaan-perasaan negatif yang lain, tapi terutama kemarahan. Oleh karena apa? Oleh karena seperti anak yang lahir kemudian menjadi obes, oleh karena kegemukan, ya barangkali juga oleh karena memang punya bakat gemuk. Begitu loh. Dan plus, mungkin pada usia yang sangat kecil, itu tidak diawasi. Sehingga makannya pun ya tidak ada batasnya.
Nah, sehingga menjadi suatu kebiasaan, seringkali kan seperti itu. Tapi kemudian setelah orang tua itu mulai sadar, mulai membatasi, sudah too late, sudah terbentuk. Nah, ini yang terjadi. Sehingga anak itu merasa angry, marah sekali. Nah, oleh karena kemarahan itu selalu membutuhkan sebetulnya tempat untuk diproyeksikan. Ya seringkali ya proyeksinya pada masa dewasa, sekarang mampu saya untuk, saya marah terhadap apa aja. Marah bahkan terhadap hal yang tidak reasonable. Itu. Jadi hanya oleh karena kesalahan kecil, bahkan tidak ada kesalahan. Jadi bahkan tidak ada kesalahan pun, ada orang yang marah-marah, yang selalu critical spiritnya, yang selalu menyalahkan orang. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, seperti hidup seperti ini, kita percaya sekali pada saat kita itu sudah menghadapinya. Kita harus tahu juga, tanda petik, bagaimana kita ngomongnya sama Tuhan, meminta pertolongan. Supaya ini bisa diperbaiki. Oleh karena kalau tidak, itu kelanjutan dampaknya terus-menerus merugikan. Bahkan membuat damage akan kehidupan, dan bahkan kehidupan pribadi dari orang-orang yang seharusnya kita kasihi. Jadi hidup seperti ini. Jadi mari kita bersama-sama untuk tidak lagi mengulang dan melanjutkan. Dan biarlah proses dan perjalanan hidup ini kita cut dan kita alihkan supaya kita boleh memuliakan Tuhan di dalam sisa umur hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati Anda.